Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Marilah kita malam ini bertaklim ta'allum. Marilah kita sebelumnya bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, hidayah dan taufiknya, dan berikan kesehatan dan keselamatan kita sehingga bisa melaksanakan taklim ta'allum pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah di Allah SWT, bisa melaksanakan amal-amal ibadah. Baik, mari sama-sama kita mendengarkan firman maupun hadis yang akan saya bacakan. Bab iman. Bab iman. Dari Ausats radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat aku berdiri ini pada tahun yang lalu. Lalu menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian melanjutkan, mintalah kepada Allah akan perlindungan dari segala keburukan. Karena sesudah keyakinan kepada Allah, tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih utama daripada perlindungan dari segala keburukan. Hadis riwayat Ahmad jilid 1 halaman 3. Dari Amir bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal kebaikan umat ini adalah dengan keyakinan dan zuhud, sedangkan awal kehancurannya adalah dengan kebakilan dan angan-angan. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman jilid 7 halaman 427. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung diberi rezeki. Pagi-pagi ia pergi dengan perut kosong, dan sore harinya ia kembali dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, ini hadis hasan sahih. Bab tawakal kepada Allah nomor 2344. Sekarang ganti bab sholat berjamaah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berangkat dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci untuk mengerjakan sholat wajib dalam kurung berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti orang naik haji yang sedang berihram. Barang siapa berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat duha tanpa maksud lain selain itu, maka pahalanya seperti orang yang sedang berumroh. Sholat yang satu setelah sholat yang lain tanpa perbuatan maupun perkataan sia-sia di antara keduanya akan dicatat di dalam Iliyin. Hadis riwayat Abu Dawud, bab hadis mengenai tuntunan dalam hal berjalan menuju sholat nomor 558. Keterangan, Iliyin adalah nama buku catatan kebaikan yang di dalamnya tercatat semua amal perbuatan orang-orang saleh. Bajul Majhub jilid 1 halaman 315. Kamu baca nih sekarang nih. Yang mana? Nih ada tandanya nih. Mari belajar sini. Babnya dulu. Bab pikir 563. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bin Amr itu. Bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada
dapat memahami Al-Quran. Orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud bab pembagian Al-Quran menjadi hizib-hizib nomor 1394. 7. Surat yang panjang berawal dari surat Al-Baqarah dan berakhir pada surat At-Taubah dengan menganggap surat At-Taubah dan Al-Anfal sebagai satu surat, Al-Mu'min sebagai satu surat. Al-Mu'min adalah surat-surat setelah As-Sab'ut Tihwal dinamakan demikian karena dalam setiap surat terdapat lebih dari 100 ayat atau mendekati 100 ayat. Al-Masani adalah surat sesudah Al-Mu'min. Aku aja. Al-Masani merupakan penerus bagi Al-Mu'min, sedangkan Al-Mu'min merupakan pendahulu bagi Al-Masani. Al-Mufassal adalah surat pendek. Adalah surat-surat pendek setelah Al-Masani. Yang terakhir adalah surat Anas, Al-Fahur, Rabbani, Jilid 22, halaman 42. Halaman gitu ya. Halaman 42. 565. Dari Abdul Malik bin Umar radhiyallahu an. Umair. Umair radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surat Al-Fatihah terdapat kesembuhan dari segala penyakit. Hadis riwayat dari Jilid 2. Jilid 2. Halaman 538. Dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu an bahwasanya ketika Rasulullah SAW bercerita tentang neraka, beliau bersabda, penghuni neraka adalah setiap orang yang kasar, gemuk badannya, sombong dalam lagaknya, suka mengumpulkan harta kekayaan, dan tidak mau menginfakannya. Sedangkan penghuni surga adalah orang-orang yang lemah dan selalu kalah. Hadis riwayat Ahmad, para perawinya adalah perawi kitab Sahih Majma'uz Zawaid Jilid 10 halaman 721. Keterangan selalu kalah, yakni orang-orang yang selalu kalah dalam perkara yang mereka hadapi karena sifat qanaah dan ridho mereka. Hasyatut Targhib Jilid 4 halaman 147. Qadiyat mengatakan bahwa maksudnya carilah mereka untukku, dekatkanlah diri kalian kepadaku dengan mendekati mereka, memperhatikan keadaan mereka, menjaga hak-hak mereka dan berbuat baik
baik dengan ucapan maupun perbuatan juga untuk mencari pertolongan Allah. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW sholat sepanjang malam sambil menangis hingga tiba waktu subuh. Dalam sholatnya beliau membaca ayat di bawah ini. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Ayat Quran surat Al-Maidah ayat 118. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, maka engkaulah penentunya bahwa mereka adalah hamba-hambamu dan engkaulah pemiliknya. Sedangkan pemilik berhak menghukum hambanya yang bersalah, tetapi jika engkau memaafkan mereka, maka sesungguhnya engkau pulalah penentunya. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, maka engkau pun berkuasa untuk memberi maaf. Engkau pun maha bijaksana, maka memaafkan mereka juga sesuai dengan kebijaksanaanmu. Bayanul Quran diriwayatkan bahwa Imamul Azam Abu Hanifah rahmatullah alaihi pernah menangis seperti ini sambil membaca ayat berikut. Ayah yang baca. Membaca ayat berikut. Wamtayul wal yauma ayyuhal mujrimun. Dan berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa. Quran surat Yasin ayat 59. Yasin, kok ada Yasin? Ayat ini mengandung makna bahwa pada hari kiamat orang-orang yang durhaka diperintahkan untuk berpisah dari orang-orang yang berbakti kepadanya dan tidak diperbolehkan bergaul dengan para sholihin sebagaimana yang pernah dilakukan mereka ketika di dunia, membayangkan peristiwa yang akan terjadi. Maka mereka yang bertakwa sering menangis karena takut dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah pada hari hisab kelak. Dah, sampai sini. Dah, udah dong. Dah, tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian taklim ta'alum pada malam ini. Yang membaca baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik adalah orang yang mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk beramal atau mengamalkannya. Kita tutup dengan kifara majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu.